wabarakatuh. Sugeng enjing semuanya. Kembali lagi dengan saya Ibu Rita. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk untuk mereview ya. Review pertama terkait dengan sistem perkemihan. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan posisi sempurna, berdoa dipersilahkan. Cukup, oke. Sebelum masuk ke pembelajaran pagi hari ini, saya ingatkan kembali selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti cuci tangan dengan sabun, air mengalir, kemudian jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, kemudian wajib menggunakan masker, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah menjaga kesehatan, selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan misalnya makan makanan yang bergizi. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali untuk selalu atau mengingatkan kembali untuk budaya. Nah, budaya hari ini, untuk pagi hari ini saya akan sedikit mengingatkan budaya kita ya. Misalnya kita bernyanyi seorang jamu, oke, atau suku-suku Batok. Mungkin dari beberapa siswa di sini, teman-teman di sini sudah hafal ya. Tetapi yang mungkin dari luar Jawa sudah pernah mendengar, tetapi kita ingatkan kembali ya, karena ini kan di Jogja. Nah, di Jawa, di Jogja. Nah, mungkin yang di luar Jawa kok ada aneh-aneh, apa itu namanya? Bukan aneh-aneh ya, tapi ada lagu unik. Nah, lagu unik dari Jawa. Nah, salah satunya adalah suwe ora jamu. Nah, dengan mengingatkan ini, semoga kita selalu mengingat dan memberbudayakan yang sudah ada. Oke, meskipun suara saya tidak bagus ya, saya mencoba untuk bernyanyi, mengingatkan dan mengenalkan budaya kita Jawa ke siswa yang mungkin belum tahu atau belum mengenal. Oke, saya mulai. Oke. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Nah, itu lagunya. Mohon maaf ya kalau suaranya ambiar. Oke, itu yang lagu yang pertama. Untuk lagu yang kedua, saya mencoba lagi ya, meskipun bukan vokalis. Suku-suku Batok, oke? Ya, suku-suku Batok. Suku-suku Batok itu biasanya kalau orang Jawa itu kita duduk dengan kaki selonjor, ya, selonjor, kemudian digerakkan atau digesek atau dielus-elus, jadi dari kaki atas ke bawah, terus seperti itu. Nah, kelas selonjor. Nah, lagunya adalah sebagai berikut. Sluku Batok ela elo, Biromo menyang Solo oleh payung monto, tak sempit lolo bah, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip golek duit. Nah, itu untuk motivasi ya teman-teman pagi hari ini, motivasi untuk mengenalkan budaya kami, terutama yang tidak mengenal budaya Jawa. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, karena sudah masuk ke materi. Untuk mereview, mari kita lanjutkan. Untuk nyanyiannya kita ulangi untuk besok lagi, atau kalau kita ketemu semoga segera untuk tatap muka ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita sudah masuk di review ya, review untuk masalah sistem perkemihan. Nah, untuk materi yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk perawatan pada pasien meninggal dunia. Nah, yang jadi catatan saya hari ini, saya hanya mengingatkan ketika kita sebagai tenaga kesehatan ya, khususnya asisten keperawatan, jangan lupa menyampaikan selalu berkomunikasi dengan komunikasi terapeutik ya. Jadi apapun yang kita hadapi ya, situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi,
sebisa mungkin kita selalu melakukan komunikasi terapeutik ya. Terlebih lagi ketika kita dihadapkan dengan pasien meninggal dunia dan harus menyampaikan, harus berkomunikasi dengan keluarga. Nah, itu yang jadi catatan adalah selalu menerapkan komunikasi terapeutik. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya itu ada lagi terkait dengan bagaimana sih dengan pasien koma. Apakah pasien koma itu benar-benar tidak bisa merasakan, mendengarkan apa yang lingkungan pengaruh dari lingkungan? Itu tidak salah, itu tidak benar. Yang benar adalah ketika pasien itu dengan koma atau tidak sadar, pasien tersebut itu masih bisa merasakan, misalnya nih ya, dengan sentuhan, dengan doa-doa. Ketika kita mendoakan pasien yang tidak sadar atau pasien yang koma, pasien tersebut masih bisa mendengarkan, hanya saja ada keterbatasan dalam melakukan gerak. Nah, jadi untuk fungsi pendengaran kemudian rabaan itu masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan komunikasi atau tindakan keperawatan kepada pasien dengan pasien yang tidak sadar atau koma itu diam saja, salah. Jadi kita tetap menerapkan komunikasi terapeutik sebelum melakukan tindakan seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk masalah sistem perkemihan. Selanjutnya, nah kita mau apresiasi dulu nih ya, mengingat kembali atau mereview ya, kemarin sudah kita bahas awal dulu untuk eliminasi urin. Nah, untuk pengertian eliminasi urin saya kira teman-teman di sini sudah semuanya di luar kepala ya. Apa itu eliminasi? Pengeluaran. Jadi mengeluarkan urin dari, atau lebih familiarnya dengan sebutan BAK, buang air kecil. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang saudara rasakan pada perut bagian bawah ketika buang air kecil? Adakah merasakan sesuatu di daerah tersebut? Nah, apakah ada tegangan pada daerah tersebut? Jadi ketika kita sudah mengampet ya, apa mengampet? Kita ketika sudah merasakan ada keinginan untuk eliminasi atau untuk BAK atau untuk buang air kecil, apakah ada tegangan di daerah tersebut ya? Jelaskan bagaimana tentang proses berkemih. Nah, ini jadi yang pertama, ketika kita merasakan kemih, oh ini saya mau BAK, berarti ada ketegangan di daerah tersebut ya, di kandung kemih terutama. Kemudian yang ini saya tanyakan adalah bagaimana tentang proses berkemih. Nah, ini mengingat lagi terkait dengan patofisiologi perjalanan proses berkemih itu seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya. Nah, sebelum kita masuk ke mengingat anatomi fisiologi, untuk pertanyaan ini silahkan dijawab. Oke. Untuk ini saya yang jawab atau teman-teman yang jawab? Oke, saya bantu ya. Jadi nanti biar persepsinya sama dulu sebelum kita melanjutkan ke eliminasi urin. Jadi eliminasi urin itu adalah pengeluaran bahan-bahan yang tidak dibutuhkan lagi dari produk buangan tubuh melalui saluran kencing. Proses berkemih akan terjadi jika volume urin yang terbentuk dalam kandung kemih sekitar 250 sampai 400. Urin dikatakan 250 itu perkiraannya seperti apa? Perkiraannya seperti 1 gelas belimbing ya. Tahu ya? Untuk 1 gelas belimbing, nah itu sekitar 250 ml sampai, kalau di gelas belimbing itu 250 ml. Nah, kalau untuk volume urin di sini terbentuk dalam kandung kemih 250 sampai 400 ml pada orang dewasa. Nah, sekitar 50 sampai 200 ml itu pada anak-anak. Nah, urin tersebut akan merangsang ujung saraf sensoris pada dinding kandung kemih untuk mengirim impuls ke spinal cord. Jadi spinal cord itu yang pusat refleks untuk berkemih. Nah, itu namanya di spinal cord. Nah, dan ke pengendali kencing di korteks cerebri. Jadi itu ada respon, kemudian ada impuls, kemudian ada saraf juga
yang melibatkan spinal cord tadi, kemudian ada juga yang melibatkan sampai ke otak cerebri, korteks cerebri, seperti itu. Masih ingat ya untuk anatomi fisiologi kemarin dengan Bu Deli ya. Oke. Jika saatnya sesuai, jadi ada kesinkronan antara yang kita rasakan, keinginan berkemih, kemudian mengirimkan impuls ke otak di korteks cerebri. Otak mengirim impuls melalui spinal cord ya untuk perangsang saraf parasimpatis ya. Jadi yang saya tekankan adalah saraf parasimpatis, bukan simpatis ya. Selanjutnya, saraf ini merangsang musculus destructor berkontraksi dan sphincter uretra internal relaksasi untuk mengeluarkan urin. Jadi nanti di sini mana? Ya di sini ya. Jadi di sini kan ada bladder ya. Ada bladder, ini adalah kandung kemih. Ini uretra, ini adalah tempat nanti saluran terakhir untuk pengeluaran urinnya di sini. Nah, ureter adalah salurannya. Nah, ini yang seperti kacang ini adalah ginjal kita. Jadi ginjal kita itu terdiri dari dua. Ginjal kita terdiri dari dua nih. Nah, untuk urin normalnya adalah pengeluaran cairan. Proses pengeluaran ini sangat tergantung pada fungsi-fungsi organ eliminasi urin seperti ginjal ya. Jadi proses eliminasi jika lancar itu tergantung dari apa? Ginjal ya. Ini yang saya perlihatkan ini adalah ginjal kita yang seperti kacang. Kita punya dua ginjal ya, di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kita juga punya ureter. Nah, ureter ini adalah saluran pada ginjal. Nah, kemudian ada bladder atau kandung kemih ya. Nah, bladder ini adalah tampungan sementara urin sebelum urin dikeluarkan melalui uretra ya. Jadi pengeluaran terakhir ini adalah namanya uretra. Nah, seperti itu penjelasannya singkatnya. Karena kita hanya mereview, jadi saya kira sudah paham ya sampai di sini ya untuk anatomi fisiologi. Bedanya anatomi fisiologi, anatomi ini adalah yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk fisiologi ini adalah prosesnya. Jadi kenapa di pengertian eliminasi adalah eliminasi urin normal adalah pengeluaran cairan ya. Proses pengeluaran ini sangat tergantung pada fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi dari organ ini dan tidak lupa dengan fisiologisnya juga. Nah, ini sudah disampaikan di sini bahwa mengeluarkan dari ginjal itu mengeluarkan sisa nitrogen, toksin, ion dan obat-obatan, mengatur jumlah dan zat-zat kimia dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan antara air dan garam-garam serta asam basa, menghasilkan renin, enzim untuk membantu pengaturan tekanan darah. Jadi di dalam renin ini ya, dalam ginjal ini, di dalam saluran organ ginjal ini juga ada hubungannya dengan pengaturan tekanan darah ya, namanya enzimnya renin ya, menghasilkan renin, enzim untuk membantu pengaturan tekanan darah. Jadi kenapa orang yang dengan kalau sudah misalnya pasien dengan hemodialisa itu orang dengan HD, ada gangguan pada ginjalnya, itu juga ada berpengaruh kepada tekanan darah pasien itu. Jadi misalnya pengaturan minumnya harus diatur. Kenapa kita punya rumus yang melibatkan urinari atau urin ya. Jadi misalnya orang dengan gagal ginjal atau jantung itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi harus ada takarannya. Jadi urin yang keluar berapa, urin sehari itu harus berapa, itu ada takarannya. Beda seperti orang normal atau orang yang sehat, atau misalnya orang yang tidak mempunyai penyakit jantung atau ginjal, seperti itu. Nah, kemudian dari ginjal ini juga menghasilkan hormon eritropoietin yang menstimulasi pembentukan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Jadi di sumsum tulang itu adalah sumsum bagian belakang ini yang ada pembentukan sel darah merah. Jadi kalau kita mengalami kecelakaan, hati-hati ketika itu ada gangguan pada sumsum tulangnya. Jadi itu adalah di sumsum tulang itu salah satunya adalah pembentukan sel-sel darah merah kita. Kemudian untuk ureter, nah, ureter itu ini.
Ureter itu saluran di ginjal ya. Setelah urin terbentuk kemudian akan dialirkan ke pelvis ginjal ya, lalu di bladder. Nah, kemudian sudah saya sampaikan tadi ya. Ini saluran urinnya, kemudian nih. Nah, kemudian dialirkan ke bladder atau kandung kemih ya. Lapisan tengah ureter ya, lapisan tengah ureter ini ada lapisan ureter tengah terdiri atas otot-otot yang distimulasi oleh transmisi impuls elektrik berasal dari saraf otonom. Jadi meskipun di ureter bukan hanya ya, karunia Tuhan Yang Maha Esa, ureter itu juga punya saraf, otot-otot yang menstimulasi oleh transmisi impuls elektrik ya, berasal dari saraf otonom. Jadi bukan saraf yang lain tetapi saraf otonom. Akibat gerakan peristaltik ureter, maka urin didorong ke kandung kemih. Jadi ada pendorongan ya, tidak berdasarkan semata-mata bukan karena gaya gravitasi ya, tetapi ada dorongan. Jadi urin didorong ke kandung kemih. Nah, karena adanya peristaltik tadi, peristaltik ureter. Nah, untuk di kandung kemih ya atau bladdernya ini, kandung kemih merupakan tempat penampungan urin ya. Jelas kalau kita mau ada keinginan untuk BAK, itu urin itu sudah banyak ya, sudah banyak di sini. Nah, tempat ini adalah tempat sementara penampungan urin sebelum urin dikeluarkan melalui uretra. Nah, terdiri dari dua, ada bagian fundus atau body yang merupakan otot lingkar tersusun dari otot destrusal dan bagian leher yang berhubungan langsung dengan uretra. Jadi ada dua bagian. Kemudian di uretra ini ya, ini merupakan saluran pembuangan urin yang langsung keluar. Jadi langsung keluar tubuh. Jadi uretra itu atau urin yang sudah tidak dibutuhkan tubuh ya. Jadi kan nanti kita dari urin, proses pengeluaran urin itu ada tiga. Yang pertama adalah filtrasi, jadi darah itu disaring dulu sedemikian rupa. Kemudian tahap yang kedua kita memasuki reabsorpsi, jadi ada zat-zat yang dibuang, kemudian ada zat-zat yang direabsorpsi kembali atau diserap kembali. Nah, di tahap ketiga adalah tahap augmentasi, jadi sisa urin yang benar-benar dia akan dikeluarkan melalui uretra. Ini adalah fase terakhir, augmentasi namanya ya. Nanti dikeluarkan melalui uretra ini. Nah, kita lanjutkan. Karakteristik urin normal. Nah, ketika kita berbicara dengan urin tidak normal atau urin normal, kita harus tahu urin normal itu seperti apa. Jadi ada hitungannya. Makanya tadi ketika kita menghadapi pasien dengan contohnya ya gagal ginjal atau jantung, itu tetap ada pembatasan untuk konsumsi air. Nah, untuk karakteristik normal ini, urin normal berwarna kekuningan jernih. Jadi kan biasanya ada tahap-tahapnya ya. Ada yang kuning pekat, kemudian baunya menyengat, kemudian ada yang kuningnya itu pekat tapi berkurang pekatnya. Kemudian ada juga yang warna kuning tetapi tidak pekat. Nah, ada juga yang sangat tidak pekat, artinya kuning jernih. Nah, ini adalah yang disebut urin normal. Jadi ketika kita bisa diaplikasikan ke kita sendiri ketika kita mau melakukan BAK, BAK ya maksudnya, itu kita bisa ngecek dari hasil urin yang keluar dari uretra tadi. Ketika kita mengeluarkan BAK, kita lihat tuh ya, kita tidak harus malu, kita tidak harus, karena ini untuk kebutuhan kesehatan kita sendiri ya. Jadi kenapa kita belajar dengan urin normal? Jadi ketika kita tahu, berarti kan normalnya urin normal itu karakteristiknya seperti apa. Jadi kita tahu ketika kita dihadapkan dengan urin yang tidak normal. Nah, itu merupakan salah satu dari manfaat apa yang kita pelajari dari kegiatan pembelajaran mereview atau kebutuhan cairan atau tepatnya untuk kebutuhan
BAK ya. Itu kenapa sangat penting ya, karena bisa diaplikasikan ke kita sendiri, bisa diaplikasikan ke lingkungan kita, misalnya keluarga, anak kita misalnya, loh dek kok, atau misalnya sama orang tua kita ya, ibu bapak ini kok pipisnya kuningnya kuning pekat sekali ya, berarti kan ada sesuatu di sana. Dan baunya misalnya menyengat, tidak bau amonia, karena yang normal itu adalah kuning jernih dan berbau amonia. Dengan jumlah ya, dengan jumlah rumusnya adalah 1 cc per jam per kilogram berat badan per hari. Jadi per hari itu ketika kita berhadapan dengan pasien atau kita menjumpai hal-hal yang di luar karakteristik normal, jadi kita tahu 1 cc ini adalah rumus ya, rumus paten. Rumus urin normal adalah 1 cc per 1 cc per jam per kilogram berat badan per hari. Nah, misalnya 1 cc per jamnya berapa, itu kan ada cc-nya. Biasanya kalau kita dihadapkan dengan di rumah sakit, itu kan ada terutama dengan pasien yang menggunakan kateter ya. Di sana akan ada mililiternya ya, maksudnya mililiter. Nah, di sana kita bisa mengukur pasien Bapak X misalnya, ini kok terlalu dalam sehari kok terlalu sedikit sekali dan warnanya pekat, kemudian baunya tidak sedap atau sangat menyengat ya. Nah, dari situ kita sebagai asisten keperawatan kita juga bisa menghitung apakah pasien itu secara jumlah itu normal atau tidak, padahal dari warna itu adalah kuning pekat, kemudian baunya juga menyengat. Nah, ketika kita sudah mengukur ya, menghitungnya dengan rumus 1 cc per jam per kilogram berat badan per hari. Nah, itu rumusnya. Konsistensi sangat cair, steril karena bebas dari mikroorganisme. Mempunyai berat jenis 1,0,10 sampai 1,025. Frekuensi tergantung dari produksi urin dan kemauan individu. Jadi diharapkan ketika kita sudah merasakan ingin kencing atau BAK, segeralah untuk dikeluarkan, karena tidak bagus juga ketika kita ngampet itu ketika kita menahan kencing ya, itu tidak bagus, karena yang pertama adalah bisa terjadi ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, banyaknya urin yang dikeluarkan seseorang dapat berkurang bila cairan intake sedikit, muntah-muntah, diare, dan penyakit yang mengenai ginjal. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya contohkan mengenai ginjal. Sebaliknya, air kemih dapat bertambah bila pemasukan atau intake yang banyak itu lebih dari 2,5 liter ya. Obat-obatan yang dapat meningkatkan filtrasi ginjal. Jadi ketika kita menghitung, mengingat juga apa yang misalnya pasien Bapak X tadi, kok bisa nih hasil dari urinarianya itu, hasil dari BAK-nya itu hanya sedikit, kemudian warnanya pekat, berbaunya menyengat, dan ternyata setelah dianalisa data, setelah dikaji ulang lagi, bahwa pasien Bapak X itu adalah intake berkurang atau intake cairannya sedikit, atau istilah lainnya minumnya sedikit. Nah, minumnya sedikit, kemudian ada muntah-muntah, sudah minumnya sedikit, kemudian muntah-muntah, artinya banyak pengeluaran yang dikeluarkan tubuh ya, cairan tubuh yang dikeluarkan tubuh, kemudian diare, itu juga masih dengan pengeluaran tubuh juga, dan penyakit mengenai ginjal. Nah, ini yang jadi saya garis bawahi. Nah, kemudian dari sekian banyaknya ide nursing jurnal ya, jadi saya contohkan di sini sampai ambil dari jurnal volume 2 dari geriatri ini adalah karena yang lebih banyak problemnya itu adalah dari lansia ya, atau geriatrik itu adalah lansia. Istilah lain dari lansia adalah geriatrik. Problem yang paling banyak diderita adalah inkontinensia urin ya. Jadi dari penelitian itu ternyata orang yang mengalami gangguan masalah perkemihan, kita merujuk pada inkontinensia urin itu adalah yang lebih banyak masalahnya di lansia ya, karena kan dari asisten keperawatan ini ketika nanti kita belajar selain di rumah sakit atau bekerja di rumah sakit, kan bisa nanti untuk
caregiver ya, mengarah ke caregivernya. Jadi yang lebih banyak di geriatrik adalah yang kita temui adalah masalah inkontinensia urin. Apa itu inkontinensia urin? Inkontinensia urin adalah kondisi yang ditandai oleh defek sphincter kandung kemih atau disfungsi neurologis yang menyebabkan hilangnya kontrol ya. Jadi hilangnya kontrol terhadap buang air kecil, gejala urinasi yang terjadi lebih sering dari normal. Jadi inkontinensia urin ini dalam lebih mudahnya mengingat-ingat ya, itu adalah hilangnya kontrol. Jadi sering BAB, misalnya sehari itu normalnya misalnya hanya 5 sampai 10 kali, misalnya normalnya 5 kali ya, dalam sehari 5 kali biasanya lansia itu mengeluarkan BAK atau kencing. Nah, karena pasien ini atau lansia ini, Bapak X ini tadi mengalami inkontinensia urin, sehingga pasien Bapak X ini mengalami BAK sebanyak 20 kali. Nah, ini yang namanya inkontinensia urin. Ya, jadi lebih gejala urinnya itu lebih sering atau BAK-nya lebih sering dari normal. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan juga dari jurnal keperawatan pada lansia yang tinggal di panti sosial. Jadi ketika nanti teman-teman atau siswa di sini setelah lulus ya dari SMK Kesehatan Bina Tama langsung bisa kerja di panti sosial juga bisa, di rumah sakit juga bisa, atau nanti di tempat-tempat yang sudah merujuk pada caregiver, di misalnya di mana, di Jepang ya. Nah, kita ternyata ada datanya nih. Nah, ketika sudah yang mengatakan jurnal keperawatan lansia, contohnya di sini adalah Panti Sosial Tresna Bahagia Magetan. Dari 60 orang responden, 30 orang ya, sekitar 51,7% mengeluh adanya gangguan dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. Nah, ini sudah ada penelitiannya. Gangguan ini diakibatkan oleh kerusakan fungsi kandung kemih, obstruksi pada aliran urin yang mengalir keluar, atau ketidakmampuan mengontrol berkemih secara volunter. Jadi gangguan yang dari jurnal ya, yang sudah diteliti ini adalah gangguannya adalah pada kerusakan fungsi ya, kerusakan fungsi kandung kemih atau tadi tempat penampungan sementara ketika sebelum air atau cairan atau urin tadi dikeluarkan melalui uretra. Itu ada obstruksi ya, di sini disampaikan ada obstruksi, ini adalah penyumbatan pada aliran urin yang mengalir keluar atau ketidakmampuan mengontrol. Jadi ketidakmampuan untuk mengendalikan atau mengontrol atau mengampet ya, bahasa mudahnya kita mengampet ya. Ada gangguan pada penyumbatan atau obstruksi. Selain itu juga ada gangguan pada saat kita menahan kencing, jadi tidak bisa lansia tersebut untuk menahan kencing, jadi sering ngompol berkali-kali. Nah, perawat yang menangani klien lansia dapat memberikan pengarahan terhadap lansia tentang perubahan pola eliminasi urin atau inkontinensia urin. Selain itu harus sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perubahan pola eliminasi urin atau inkontinensia urin. Jadi di sini peran perawat atau peran asisten perawat dengan adanya gangguan ini ya, adanya gangguan ini kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dari sekolah kita ya. Misalnya dengan adanya sering pipis, nah itu tindakan apa sih yang bisa kita lakukan, misalnya dengan membantu pasien tersebut mengambilkan pispot, kemudian menganjurkan pispot. Nah, nanti kita demonstrasikan ya, ini pispot jangan lupa nanti kita demonstrasikan. Selain itu juga kita bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pola eliminasi urin atau inkontinensia urin. Ya, selanjutnya perawat melakukan pendekatan pada lansia untuk merubah sikap buruk dalam penanganan inkontinensia urin. Lansia diharapkan dapat bergerak sendiri dan ada kesadaran yang tumbuh di dalam diri lansia sehingga dapat menumbuhkan sikap positif dalam penanganan inkontinensia urin. Nah, tujuan dari pendekatan kepada lansia ini adalah untuk memandirikan pasien tersebut atau lansia tersebut, diharapkan agar menumbuhkan sikap positif dalam
penanganan inkontinensia urin ya. Jadi dengan catatan ketika pasien atau lansia itu tidak mengalami misalnya gangguan otot pada atau gangguan pada proses berjalan. Biasanya kan ada yang sudah geruyu-geruyu, sudah sepuh, sudah tua, jadi untuk berjalan ke kamar mandi saja tidak bisa atau perlu bantuan. Nah, itu adalah menjadi catatan tersendiri bagi kita. Ketika kita melakukan pendekatan kepada pasien, itu adalah kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mengalami gangguan pada misalnya otot-otot atau sendi ya, karena kalau udah lansia itu adalah ada penurunan fungsi organ. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Bladder training merupakan tindakan yang bermanfaat dalam mengurangi frekuensi dari inkontinensia. Latihan ini sangat efektif dan memiliki efek samping yang minimal dalam menangani masalah inkontinensia urin. Nah, salah satu metode bladder training adalah delay urination. Metode ini dilakukan dengan latihan menahan kencing atau menunda untuk berkemih. Ya, jadi kita latih pasien tersebut, lansia tersebut. Nah, pada pasien yang masih terpasang kateter, delay urination dilakukan dengan mengklem atau mengikat aliran urin ke urin bag. Perawat yang menangani klien lansia dapat memberikan pengarahan terhadap lansia tentang perubahan pola eliminasi urin atau inkontinensia urin. Selain itu, harus sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perubahan pola eliminasi urin atau inkontinensia urin. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal tadi juga ya. Jadi gini, metode ya, jadi dari suatu penelitian itu ada yang menerapkan dengan metode bladder training, yaitu delay urination. Jadi delay itu metode untuk menahan, jadi menahan kencing. Itu kita bisa terapkan pada pasien, menahan ketika kita sudah membicarakan tentang kateter. Bagaimana kok pasien yang terpasang kateter ya, terpasang kateter bisa dianjurkan atau dilatih untuk menahan kencing ya, agar tidak berkemih tiba-tiba atau ngompol ya, karena berlatih tadi ya. Meskipun sudah BAK, kalau sudah menggunakan kateter kan tidak bisa kita ketahui apakah pasien itu bisa mengontrol kemihnya atau tidak. Nah, ini kita latih dengan adanya metode bladder training ini. Dengan cara bagaimana? Dilakukan dengan mengklem atau mengikat ya. Jadi di bagian aliran urin bag itu diikat sementara. Nah, diikat sementara kemudian atau diklem. Jadi ada alat ya, ada alat untuk mengklem, atau kita misalnya kalau misalnya pasien lansia, jadi ketika simbah kita atau kakek kita atau nenek kita, karena kita sudah mahir, misalnya kita sudah diamanahi untuk misalnya cucunya sebagai, karena saya jadi tenaga kesehatan, jadi saya bisa kok merawat simbah saya, nenek saya, kemudian atau orang tua saya misalnya, ketika pasien itu ketika simbah saya itu harus dipasang kateter. Nah, caranya gimana? Ketika kita tidak punya klem ya, klem itu seperti gunting, itu dengan cara ditali ya, seperti ini ya, ditali seperti ini ya, ditali, kemudian diikat di sini ya, diikat dengan karet, itu bisa. Itu adalah cara yang termudah untuk mendelay urination tadi, atau melatih pasien atau simbah kita untuk berlatih untuk menunda kencing atau menahan kencing. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pasien yang tidak menggunakan urin bag ya, kita bisa menggunakan melatihnya dengan cara yang namanya adalah senam Kegel. Nah, nanti kita praktekkan ya, senam Kegel itu seperti apa. Jadi senam Kegel itu banyak manfaatnya ya, selain untuk bisa melatih menahan kencing. Kita lanjutkan dulu untuk penata laksanaan non farmakologis. Jadi penata laksanaan secara non farmakologis atau penyuluhan dan demonstrasi ini nanti dari hasil penelitian Fadila 2019 ya, dari baru kemarin ya, 2019, menunjukkan bahwa ada pengaruh latihan senam Kegel exercise. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, pengaruh latihan senam Kegel
exercise dan delay urination terhadap perubahan inkontinensia urin pada lansia dengan melakukan Kegel exercise dan delay urination secara rutin dan teratur selama waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 hari berturut-turut. Hal ini disebabkan karena dapat mengencangkan otot-otot dasar panggul sehingga dapat menahan kencing. Nah, nanti kita demonstrasikan atau kita praktekkan. Senam Kegel diciptakan oleh Dr. Arnold Kegel pada tahun 1984 atau 1984. Keberhasilan senam ini tergantung dari teknik yang benar dan dilakukan secara teratur. Jadi meskipun dengan senam Kegel ini sangat mudah ya, jadi sangat mudah sekali untuk dengan berbagai gaya, dengan berbagai usia, misalnya dewasa, lansia, itu bisa kita lakukan. Nah, untuk yang jadi catatan kita adalah keberhasilan senam ini tergantung dari teknik yang benar dan dilakukan secara teratur. Ketika teknik atau senam ini kita lakukan dengan teknik yang tidak benar atau tidak dilakukan dengan secara teratur, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, seperti itu. Ketika sedang kencing, kemudian ini contohnya ya. Ketika sedang kencing kemudian mencoba untuk menghentikannya. Jadi coba kita lakukan bersama-sama, kita demonstrasikan ya. Ketika sedang kencing, nah jadi senam Kegel ini adalah salah satu cara untuk menahan kencing atau belajar atau mencoba menahan kencing ketika pasien itu diri kita ya sering BAK atau pasien orang tua kita atau lansia yang kita rawat itu adalah sering berkemih ya, atau disebut dengan inkontinensia urin tadi. Salah satu caranya adalah dengan senam Kegel ya. Kita mencoba untuk mendemonstrasikan. Jadi dengan posisi seperti apa kita bisa lakukan ya, duduk atau kita dengan rebahan, tiduran itu bisa. Otot yang dirasakan mengencang adalah otot dasar panggul. Jadi dari sekarang kita rasakan otot yang dirasakan mengencang adalah otot dasar panggul. Untuk meningkatkan kemampuan otot tersebut harus mengikuti pola kencangkan, tahan, lepas. Jadi latihannya adalah kencangkan. Jadi otot-otot dasar panggul jadi kencangkan, tahan, ya, lepas. Nah seperti itu tahapnya, kencangkan, tahap, lepas. Ya, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya ini ya. Ya silakan. Mengencangkan otot dasar panggul, tahan beberapa detik, ya. Kencangkan itu dengan kemudian tahan beberapa detik. Kemudian lepaskan, lambat laun akan mampu menahan selama 10 detik. Ya, ini jadi perlahan-lahan, tidak harus langsung 10 detik, jadi kita bertahap. Mengulangi pola tersebut sebanyak 10 kali. Ya, jadi dianjurkan kalau sudah terbiasa dan sudah bisa melakukan atau berlatih, dianjurkan untuk menahan selama 10 detik, diulangi pola tersebut sebanyak 10 kali. Nah, ini adalah cara berlatih pertama. Cara pertama ketika dihadapkan dengan pasien inkontinensia urin, yaitu dengan senam Kegel ya. Jadi dengan penyuluhan menganjurkan pasien untuk senam Kegel. Nah itu yang pertama. Sudah ya, nanti kita saya harapkan harus dipraktikkan ya. Harapannya nanti bisa dipraktikkan ke diri kita sendiri, orang tua kita, simbah atau kakek nenek kita, atau lingkungan sekitar, atau pasien kita sendiri. Nah, dari anatomi ginjal ya, kemarin sebenarnya sudah kita bahas ya, di anatomi ginjal anfis ya, dengan Ibu Dewi juga sudah. Kita hanya mereview kembali. Nah, ginjal tadi sudah saya sampaikan, di sini ada ginjal ya, ini ginjal. Ini penampakan dari luar ya, ini tubuh kita ya, tubuh kita ini kita punya 2 ginjal. Nah, ginjal ini jika dibelah adalah hasilnya seperti ini. Nah, ginjal kita itu kalau dibelah ya, ini kita ambil, kita belah itu adalah isinya adalah seperti ini, penampakannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita punya yang namanya ginjal ini adalah ukurannya ya, ukuran atau panjangnya adalah 10 sampai ginjal kita 10 sampai 12 cm. Ternyata besar ya. Dalam tubuh kita luar biasa. Ya. Nah, kita punya yang namanya nanti ada tahapan, tadi sudah sampaikan di awal, ada tahapan filtrasi. Jadi proses pengeluaran urin itu melalui tahapan filtrasi, kemudian tadi ada apalagi
reabsorpsi, kemudian augmentasi. Nah, di tahap filtrasi ini adalah penyaringan darah, ya. Penyaringan darah, urin itu sebelum diekskresikan, jadi sebelum urin itu benar-benar dikeluarkan atau diekskresikan melalui uretra, itu harus disaring dulu atau yang namanya filtrasi. Filtrasi itu sebutan dari penyaringan. Nah, kita juga di ginjal itu punya arteri. Nah, di sini ya, arteri. Nah, ini bedanya arteri yang di sini sudah saya tampakkan secara warna. Untuk arteri warna merah dan vena adalah warnanya biru. Dari arteri ini, ya, arteri itu apa? Jadi ini SMP ya, sudah ada ya ini ya. Arteri atau yang sudah diajarkan oleh Bu Dewi ya. Arteri di ginjal, ya, kita punya arteri vena. Arteri itu adalah mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk organ ginjal, ya. Jadi kita juga punya arteri, ya. Kemudian vena, sedangkan vena adalah membawa darah dari seluruh tubuh termasuk organ ginjal kembali ke jantung. Ya, itu perbedaannya arteri ya vena. Kemudian di ginjal kita juga punya saluran, ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini. Saluran ini adalah namanya ureter. Nah, di sini ada ureter. Jadi prosesnya seperti itu. Urin sebelum dikeluarkan melalui uretra, kita masuk di ureter. Nah, kemudian di ureter ini sudah ada nanti. Selain ureter, kita juga punya yang namanya struktur dari ginjal itu yang namanya kortek. Kortek ini adalah bagian terluar dari ginjal. Nah, ini namanya kortek, ya, kulit ginjal atau disebut kulit ginjal atau bagian terluar dari ginjal. Nah, struktur yang kedua adalah kita juga punya medula, sumsum ginjal. Nah, ini adalah sumsum ginjal atau medula. Sedangkan pelvis renalis ini ya, di sini ada pelvis renalis. Pelvis renalis ini disebut juga dengan rongga ginjal, ya, ada rongga-rongganya, ginjal kita juga ada rongga-rongganya. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya nefron, ya, ada nggak di sini? Nah, di sini ya, nefron ini adalah satuan terkecil dari ginjal, itu namanya nefron. Nefron kita punya berapa? 1 juta nefron, ya, banyak sekali ya, 1 juta nefron. Nah, kemudian sebelum kita, nah ini ada saya di sini dijudulkan adalah proses pembentukan urin. Kita langsung saja masuk dari darah ya. Darah berisi hasil metabolisme dari pembuluh ginjal. Masuk ya. Masuk, kemudian difiltrasi atau disaring. Yang disaring itu apa? Komposisinya ya, atau ya komposisinya itu yang kita saring adalah ada air, garam, glukosa atau glukosa dan asam amino. Nah, di sini ya. Filtrat ini adalah hasil dari penyaringannya atau biasa disebut dengan urin primer, ya, urin primer. Kemudian untuk filtrasi ini adalah proses terjadinya. Jadi filtrasi darah ini adalah proses terjadinya. Sedangkan filtrat ini adalah produknya, ini produknya. Sedangkan glomerulus ini adalah bagian atau tempatnya, ya. Tempatnya adalah di glomerulus. Nah, ini ya. Tempatnya itu di glomerulus. Jadi saya ulangi, filtrasi ini adalah proses terjadinya, ya, ada penyaringan. Di filtrat ini adalah produknya yang dihasilkan dari filtrat atau penyaringan. Kemudian glomerulus ini adalah tempatnya, ya, jadi tempatnya. Nah, setelah itu kita juga punya yang namanya reabsorpsi. Jadi setelah difiltrasi tadi ya, direabsorpsi atau disaring. Di reabsorpsi itu ada yang direabsorpsi secara ada zat sisa yang dibuang, ya, ada dua, ada zat sisa yang dibuang dan ada zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Ketika sudah ada zat yang digunakan tubuh itu kembali ke tubuh, sedangkan zat yang sisa itu harus dibuang melalui urin tadi, melalui saluran uretra. Ya. Nah, kemudian ada juga yang ini darah murni yang menuju ginjal ya. Jadi sudah ada arah panahnya yang sudah jelas. Kemudian ada augmentasi. Augmentasi ini adalah urin yang terakhir ya. Urin yang benar-benar terbentuk
sudah siap untuk diekskresikan. Jadi di sini. Nah, ini. Jadi nanti ada augmentasi itu di sini. Jadi urin yang benar-benar tidak dibutuhkan di tubuh adalah dibuang. Ya. Dibuang. Nah, itu berbentuk misalnya apa? Toksin ya atau racun ya, racun dari jadi urin atau cairan yang benar-benar tidak dibutuhkan tubuh dan dibuang itu adalah misalnya di dalam kandungan urin itu ada toksin atau racun. Ada juga dari sisa obat-obatan. Jadi ketika kita minum obat-obatan sakit A, B, C, D, E, F, G, jadi itu kan ada hubungannya dengan ginjal. Kemudian ada yang namanya filtrat, melalui filtrat tadi reabsorpsi, kemudian ada augmentasi. Jadi sisa-sisa obat-obatan yang tidak dibutuhkan tubuh nanti akan dikeluarkan melalui urin ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja ya. Nah, ini proses pembentukan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini untuk rangkumannya. Jadi filtrasi menghasilkan urin primer ya, jadi dari darah tadi ya. Kemudian di reabsorpsi ini ada zat yang dibutuhkan tubuh dan zat yang harus dibuang. Nah, untuk augmentasi ini adalah zat terakhir yang benar-benar tidak dibutuhkan tubuh dan harus dibuang. Ya, di sini yang urin sesungguhnya itu di sini di augmentasi. Nah, ini adalah pathway ya. Pathway ini dari atau perjalanan dari mikroorganisme sampai dengan timbulnya masalah keperawatan ya, karena yang kita bahas adalah selalu dengan tidak lepas dari asuhan keperawatan ya, atau askep. Dari mikroorganisme itu nanti masuk ke dalam saluran kemih ya. Kemudian dari saluran kemih, jadi ketika kita BAK atau BAB-nya tidak bersih ya, itu bisa menimbulkan gangguan pada saluran atau kandung kemih ya. Jadi ketika ada tidak bersih tadi ya, kita tidak merawat organ vital kita dengan baik, misalnya dari mikroorganisme tadi masuk ke dalam saluran kemih ya, atau kandung kemih. Nah, apa yang terjadi ketika ada mikroorganisme jahat masuk ke dalam tubuh kita? Nah, yang terjadi adalah terjadinya gangguan pada ureter ya. Jadi ureter tadi adalah saluran. Ketika kita ada gangguan pada saluran ureter ya, itu adalah masalahnya adalah menjadi uretritis. Uretritis ini adalah radang pada saluran ureter ya. Jadi ada radang di saluran ureter. Nah, atau bisa jadi timbul sistisis. Sistisis ini adalah radang pada kandung kemih ya. Jadi sudah di sini ya. Nah, jadi ada gangguan di mana tadi ya? Di sini ya. Ada gangguan di ureter ya. Jadi ada radangnya di sini, ureter di saluran ini ada radang. Kemudian ada di kandung kemih, ada radangnya atau ya ada radang yang pertama adalah di saluran ureter ya, atau uretritis tadi namanya. Kemudian ada radang di kandung kemih atau namanya ististisis tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya juga tadi pyelonefritis ya. Jadi ada radang di bagian ginjalnya. Jadi secara keseluruhan ginjal utuh itu ada radangnya. Timbul radang ya, namanya pyelonefritis. Jadi saya ulangi, uretritis ini adalah radang pada saluran atau uretra. Sistisis adalah radang pada kandung kemih. Sedangkan pyelonefritis adalah radang pada ginjal. Nah, ketika kita sudah timbul ini ya, biasanya pasien atau yang kita jumpai klien dengan ISK atau infeksi saluran kemih adalah gangguannya adalah di sini, di pyelonefritis ini adalah radang ya, mengakibatkan diagnosa timbulnya ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, kemudian dari ketiga ini kita masuk di timbul adanya radang pada tubuh kita ya, inflamasi ya, ada timbul inflamasi pada tubuh kita. Jadi bisa berespon nanti pada apa? Pembengkakan jaringan ya, ada pembengkakan jaringan, kemudian obstruksi saluran kemih ya, jadi ada sumbatan di saluran kemihnya ya. Di sini gambarnya tadi ada sumbatan atau nah ini, jadi ada sumbatan ketika ini tidak ada, ketika kita apa itu ada radang tadi ya, ada radang di uretra, ini adalah sumbatan di
ureternya atau di salurannya tadi. Ya, jadi bahaya sekali ya nanti kalau berlangsung lama. Nah, ada pembengkakan jaringan, kemudian ada setelah bengkak ya, kemudian karena pembengkakan jaringan tadi kan jadi menutup, jadi salurannya menutup, kemudian terjadi obstruksi, jadi penyumbatan saluran kemih sehingga timbullah gangguan pada eliminasi urin. Ya, jadi BAK-nya tidak lancar karena ada sumbatan tadi. Nah, ketika kita ada reaksi antigen antibodi, ya, menimbulkan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Jadi karena radang itu biasanya dicek suhu ya, cek suhu misalnya pasien dengan Bapak K, ISK bukan Pak, misalnya Nyonya S ya, Nyonya S didiagnosa ISK atau infeksi saluran kemih, dan di suhu di TTV ya, di suhu kemudian suhunya naik. Nah, itu bisa karena dari radangnya ini. Jadi bisa dari radangnya ini, kemudian ada reaksi antigen antibodi pada ibu tersebut karena ada infeksi saluran kemih tadi. Dari datanya didapatkan suhunya tubuh 38 derajat Celcius misalnya ya, di atas normal. Jadi didiagnosa keperawatan timbul gangguan termoregulasi atau hipertermi ya. Gangguan termoregulasi ini adalah hipertermi. Nah, sedangkan di pyelonefritis sudah ya, tadi timbul inflamasi. Kemudian dari obstruksi tadi, selain dari obstruksi tadi menimbulkan gangguan eliminasi urin, juga bisa terjadi pada nyeri ya, nyeri saat berkemih. Jadi ada gesekan karena salurannya tadi kan sempit. Jadi karena adanya radang, kemudian timbul inflamasi, kemudian di saluran ini ya, di saluran ini misalnya, di saluran ini terjadi pembengkakan jaringan, jadi membengkak, kemudian timbul obstruksi. Nah, itu akan terjadi juga nyeri saat berkemih. Saat berkemih ini adalah nanti timbul lagi diagnosa gangguan nyeri atau tidak nyaman. Nah, dari nyeri ini timbul kekhawatiran klien akan penyakitnya. Jadi timbul lagi pasien dengan diagnosa keperawatan ansietas atau cemas. Nah, seperti itu. Ini sangat mudah ya, dipahami sangat mudah sekali. Nah, kemudian masalah yang kemungkinan timbul adalah yang pertama gangguan pada termoregulasi tadi atau hipertermi, gangguan pola eliminasi urin, kemudian ada rasa nyeri, kemudian ansietas atau cemas. Nah, untuk selanjutnya saya kira sudah jelas ya untuk review terkait dengan masalah perkemihan. Nah, tadi kan kita sudah mendemonstrasikan untuk yang tahap pertama, yaitu cara tadi teknik untuk menahan kencing, yaitu dengan teknik senam Kegel ya, bisa disebut dengan senam Kegel. Nah, yang kedua ini ketika kita dihadapkan dengan pasien yang sering BAK dengan inkontinensia urin, terutama dengan lansia ya, terhadap lansia, itu kita bisa lakukan tindakan keperawatan dengan menggunakan pispot ya, pispot. Jadi meskipun sudah sepuh, nah karena sudah sepuh, sudah tua tadi, diharapkan dalam teknik komunikasi terapeutik kita juga harus menekankan komunikasi kita ketika, karena misalnya kalau pasien dengan sudah lansia ya, karena bisa berkurang pendengarannya bisa berkurang. Nah, itu kita bisa menerapkan selain teknik komunikasi terapeutik yang baik, kita juga dengan sentuhan ya. Bapak, Ibu, mohon maaf, ketika nanti sudah disuluh ya, kemudian diharapkan nanti harapannya dari pasien tersebut bisa mengkomunikasikan kepada asisten keperawat atau perawat ketika akan mengeluarkan kencing atau ada keinginan untuk berkemih atau ada keinginan untuk BAK. Nah, segeralah nanti misalnya tindakannya adalah yang tadi yang senam Kegel ya, yang kedua adalah dengan pispot ya, pispot. Jangan lupa setelah dipakai harus segera dicuci ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal sudah siap lagi digunakan. Nah, dianjurkan menganjurkan komunikasi terapeutik tadi sudah ya. Kemudian menganjurkan pasien untuk mengangkat bokongnya, jangan lupa. Jadi kita arahkan dan kita
disuluh ya, disuluh itu apa? Penyuluhan secara tidak langsung. Ketika nanti menahan kencing bagaimana akibatnya, kemudian ketika nanti tidak dilatih kencing itu bagaimana akibatnya, nanti kita sampaikan kepada pasien yang bapak lansia tadi ya. Nah, ini adalah alatnya. Mohon maaf misalnya nih, mohon maaf bapak bisa diangkat pantatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita atau ibu ya, ibu bisa diangkat pantatnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Nah, ketika kita sudah masukkan ya, ini pispot kita masukkan, kemudian kita tunggu. Jadi jangan buru-buru ya, karena kalau sudah sepuh, sudah lansia, sudah tua itu etika, kemudian sopan santun, kemudian tutur kata, kemudian tindakan kita itu sangat berpengaruh kepada respon pasien. Jadi kita berikan waktu sejenak, kita tanya ibu, bapak, atau simbah atau nenek, apakah BAK-nya sudah atau misalnya pipisnya sudah. Nah, ya sudah. Nah, baru setelah itu kita komando atau kita instruksikan lagi untuk mengangkat bokongnya, kemudian diambil pispotnya. Nah, sebelum diambil pispotnya, kita juga menganjurkan pasien tersebut untuk sebelumnya kita bersihkan dulu dengan botol cebok ya. Kalau sudah dipraktikumkan di sini adalah dengan menggunakan botol cebok. Nah, setelah itu diusap, dikeringkan, baru kita ambil pispotnya. Selalu menerapkan komunikasi terapeutik. Ya, semua tindakan kita, semua tutur kata kita, kemudian semua respon kita itu adalah menjadi bagian dari jiwa kita sebagai asisten keperawatan atau jadi perawat keperawatan ya. Jadi itu sudah melekat ya. Jadi hal-hal yang attitude kita sebagai seorang asisten keperawatan itu harus selalu melekat pada diri kita. Nah, karena itu sangat berpengaruh kepada klien kita atau pasien kita. Nah, untuk itu, ini kan sudah ada ya di praktikum ya, sudah dipraktikumkan sudah. Kemudian kita bisa juga menerapkan ke kehidupan sehari-hari kita ketika nenek kita di rumah kita asuh, kita bisa menerapkan hal itu mudah tentunya di rumah. Nah, untuk selanjutnya dari tujuan pembelajaran ini akan berdampak ya. Jadi tidak ada yang rugi, kemudian sangat bermanfaatnya ketika kita belajar tentang urinari ya. Pembelajaran tentang gangguan eliminasi urin ini adalah sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan nyata. Karena kita sebagai perawat juga tidak lepas dari selalu berhadapan dengan pasien yang misalnya sering pipis, kemudian tidak bisa menahan kencing. Itu bisa kita terapkan, kita bisa mengaplikasikan ke kehidupan nyata kita. Betul apa betul ya? Betul ya? Betul atau betul jawabannya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ada olah data ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah untuk masalah inkontinensia urin ini sangat dari penelitian, dari jurnal sudah menyampaikan bahwa dengan adanya senam Kegel kemudian ketika kita dihadapkan di klinis ya, menggunakan kateter, tadi kita sudah contohkan ya, dengan karet dengan mudah di klinis ataupun di rumah bisa. Kalau di rumah dengan karet untuk melatih menahan kencing bisa dengan karet. Ketika kita dihadapkan di rumah sakit bisa dengan klem ya. Pengganti karet itu adalah klem. Atau ketika pasien tidak mau menggunakan kateter tetapi juga tidak mau dilatih ya, di awal-awal pertama kita bisa menerapkan dengan pispot ya, pispot sambil secara bertahap kita latih, kita suluh dan hasilnya yang kita harapkan adalah pasien tersebut itu bisa memahami ilmu yang kita sampaikan atau tindakan apa yang kita sampaikan bisa sampai kepada diri pasien, sehingga memandirikan pasien berpikir positif bahwasanya saya bisa mengendalikan kencing seperti itu. Nah, untuk itu untuk sumber belajar ini nanti bisa untuk BAK nanti teman-teman atau siswa di sini bisa melihat dari media video yang sudah kami buat ya. Jadi
Silahkan dibuka di YouTube video judulnya keperawatan SMK Kesehatan Binatama. Di sana sudah ada pembelajaran tentang video. Jadi media misalnya kok lupa caranya, bisa dilihat kembali di video ditayangkan caranya caranya untuk melatih atau membantu pasien BAK atau BAB ya. Kalau kita pembahasan hari ini BAK juga ada BAK. Itu sudah ada di YouTube keperawatan SMK Kesehatan Binatama. Sudah ada. Selain itu, kita juga bisa belajar dari jurnal-jurnal penelitian yang bisa searching ya, searching di Google. Yang kita ambil adalah yang saya harapkan yang diambil adalah PDF. PDF itu yang benar-benar jurnal-jurnal yang sudah atau penelitian yang sudah terlampaui atau sudah dilaksanakan penelitiannya. Nah, selain itu nanti untuk tugasnya adalah ya, jadi nanti silakan dikerjakan sampai jam 12. Saya harapkan sudah selesai sehingga tidak menumpuk ya di tugas-tugas selanjutnya. Di sini saya melatih pada kasus sehari-hari ya, kasus yang bisa kita temui sehari-hari entah itu di rumah sakit bisa, entah itu di kehidupan lingkungan keluarga kita bisa ya. Yang saya contohkan adalah Nyonya Roro usia 65 tahun setiap hari buang air kecil atau BAK lebih dari 20 kali dengan urin sedikit-sedikit setiap kali buang air kecil dan merasa nyeri di bagian pinggang bagian belakang. Hal ini dialami Nyonya Roro sekitar seminggu sebelum masuk rumah sakit. Nyonya Roro mengatakan tidak mau menggunakan kateter ya, tidak mau menggunakan kateter. Jadi kita belum bisa menerapkan yang tali tadi dan tidak mau menggunakan pampers jika ingin BAK. Artinya apa? Kita harus menyuluh. Tindakan pertama adalah apa? Dengan menerapkan membantu pasien dengan menggunakan P-spot ya. Ya, kita sudah pelajari ya tadi. Kemudian Nyonya Roro juga mengatakan bahwa kaki tidak kuat lagi untuk berdiri dan terasa sakit jika lama berdiri. Nyonya Roro mengatakan nyeri di bagian pinggang akan menyebar ke punggung. Nyeri dirasakan pada bagian genitalia ya. Saat BAK, nyeri skala 6. Jadi dari tentang 0 sampai 10 itu adalah skala nyerinya. Nyonya Roro ini adalah pada skala nyeri 6. Dari hasil pemeriksaan didapatkan data adanya batu kecil-kecil sebesar pasir pada urin. Jadi didapatkan hasil data. Jadi kita tenaga kesehatan sudah memeriksa, didapatkan data adanya batu kecil-kecil sebesar pasir pada urin. Warna urin kuning pekat. Nyonya Roro tampak gelisah, merintih dan berfokus pada diri sendiri. Nah, tugasnya adalah nanti ya membuat asuhan keperawatan pada kasus Nyonya Roro. Ini asuhan keperawatan ini adalah tidak lepas dari kita ya sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat. Yang pertama adalah dikaji ya, dikaji dulu tadi, ya. Kaji dari kasusnya ini dikaji dulu, kemudian dianalisa data DODS-nya ya, dari subjeknya mengatakan bagaimana, kemudian dari data objektif yang kita periksa itu bagaimana, kemudian rumusan masalah ya, muncul apa rumusan masalah, misalnya pola eliminasi urin, kemudian ada nyeri ya, kemudian timbul diagnosa keperawatan yang muncul. Nah, diagnosa perawatan yang muncul ini nanti dihubungkan dengan misalnya gangguan pola eliminasi urin berhubungan dengan bla 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 bla, seperti itu ya. Kemudian di rencana keperawatan atau NIK ya, di intervensi atau rencana keperawatan silahkan dimasukkan apa-apa saja yang rencana akan kita lakukan tindakan, terutama tadi memberikan penyuluhan, kemudian melakukan membantu pasien dengan P-spot, kemudian ada senam kegel banyak ya yang kita lakukan tadi. Kemudian diimplementasikannya kita bisa mengimplementasikan itu secara bertahap kepada pasien, terutama lansia dengan usia 65 tahun ya. Bertahap, tetapi kita tetap laksanakan sehingga harapannya dari kriteria hasil itu kita terwujud. Kriteria apa saja yang masuk dalam kriteria kita ketika pasien diharapkan dapat melaksanakan dan sembuh dengan baik ya, seperti itu. Dari saya cuma sekian. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Jika nanti ada yang ingin disampaikan silahkan japri, jangan lupa untuk absensi ya.
Saya cuma sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat.